Halo semua, perkenalkan nama saya Boni Susilo. Saya adalah Chief Revenue Officer PT Ultima Rasa Akselerasi atau biasa disebut sebagai Ultra. Kami merupakan venture builder khususnya di bidang pangan dengan ekosistem yang terus bertumbuh dan fokus membantu pebisnis pangan dari hulu ke hilir untuk naik kelas, perluasan pasar, serta akses permodalan. Kalau sebelumnya kita sudah belajar tentang design thinking, pola berpikir yang sama dapat kita jumpai lebih dalam lagi pada VPC. Apa itu VPC? VPC adalah sebuah penjabaran atau peta yang dapat membantu kita dalam melihat produk atau servis yang dapat kita tawarkan dan juga mengenali dengan tepat apa kebutuhan customer kita. Sehingga kita dapat memastikan produk atau jasa yang kita ciptakan memang sesuai dengan kebutuhan customer. Nah, kita tentu ingin menghindari menciptakan produk atau jasa yang tidak diterima market. Kanvas ini akan membantu kita untuk 1. Memahami pola pembuatan nilai manfaat atau value proposition dalam produk Anda. 2. Meningkatkan pengalaman dan keterampilan tim Anda agar sejalan dengan visi perusahaan. 3. Menghindari membuang waktu dan resiko kegagalan dengan ide yang tidak akan berhasil. VPC memiliki 3 sisi, yaitu Customer Profile, Value Map, dan Product Fit. Pada Customer Profile, kita akan fokus pada 3 hal, Customer Job, Pain, dan Gain. Sementara Value Map fokus pada value atas produk yang ingin menjawab setiap bagian dari Customer Map. Bila kita mampu melakukan pemetaan yang baik pada 2 bagian tersebut, kita akan mencapai Product Fit, yaitu produk kita match atau sesuai dengan kebutuhan dan keinginan customer. Yuk kita masuk pada bagian pertama, Customer Profile, yang terdiri dari Customer Job. Pada bagian mapping Customer Jobs akan menyabarkan proses dari customer untuk menyelesaikan atau mencapai kebutuhan yang diinginkan. Sebagai contoh mudah, customer merasa lapar, maka dia harus mencari makanan untuk menghilangkan rasa laparnya. Atau seorang customer ingin pergi dari titik A ke titik B, maka dia butuh transportasi untuk memenuhi tujuannya. Ada isu dan ada solusi, namun tidak sesederhana itu. Karena customer sebagai manusia mempunyai sisi emosi dan sosial. Masing-masing mempunyai value yang berbeda dan butuh untuk dipenuhi. Tugas kita di sini adalah memetakan bagaimana kita bisa melihat kebutuhan customer dari sisi fungsi, emosi, dan sosial. Dengan pemetaan yang tepat, maka produk atau jasa yang akan kita ciptakan akan menjawab secara spesifik kebutuhan customer tersebut. Functional Jobs. Customer melakukan proses secara fungsi untuk memenuhi kebutuhannya. Mencari makanan atau mencari transportasi seperti contoh tadi. Social Jobs. Customer punya pilihan untuk makan di warung kalau hanya ingin memenuhi kebutuhannya secara fungsi. Namun untuk memenuhi kebutuhan sosialnya, customer mengunjungi restoran mewah agar terlihat duduk pada status sosial tertentu. Itu salah satu sebab kenapa kopi mahal dengan logo Putri Duyung hijau semakin besar. Emotional Jobs, yaitu kebutuhan customer dalam keadaan emosi tertentu, seperti merasa nyaman atau aman. Contohnya, customer mengunjungi restoran mewah dengan standar tinggi, maka dia merasa aman ketika memakan produk makanan tersebut karena percaya dengan higienitasnya dan standar pelayanan pada restoran. Nah, sebagai contoh kasus, untuk Customer Jobs ini, misal ada sebuah ide bisnis dengan nama let's say Jakarta Coffee Ride. Jakarta Coffee Ride ini idenya adalah menjawab kebutuhan pegawai kantoran di kawasan CBD atau Central Business Jakarta yang perlu berpindah dari satu gedung ke gedung yang lain untuk keperluan meeting, makan siang, dan lain sebagainya. Jakarta Coffee Ride ini menyediakan alat transportasi untuk kebutuhan tersebut dalam bentuk mobil atau van dengan barista di dalamnya yang dapat menyajikan kopi dan menjadi teman mengobrol untuk customer. Nah, untuk kasus Jakarta Coffee Ride ini, customer jobs-nya yaitu customer membutuhkan transportasi untuk berpindah dari rumah, tempat kerja, dan untuk keperluan meeting. Customer membutuhkan untuk mengurangi stress level di antara aktivitas hariannya yang sibuk. Customer membutuhkan alat transportasi yang aman dan terpercaya, juga pengalaman transport yang nyaman.
Itu VPC pada bagian Customer Job untuk contoh kasus ide bisnis Jakarta Coffee Ride. Customer Gains. Di sini kita mendeskripsikan hasil dan manfaat yang diinginkan customer kita. Spesifik memetakan apa manfaat yang customer terima, apa yang menjadi ekspektasi atau harapan customer, dan apa hasil yang diterima lebih dari ekspektasi customer. Berikut deskripsinya. Manfaat yang didapatkan. Ini adalah hasil dengan nilai positif yang diterima oleh customer. Bisa dikatakan wajib ada di dalam solusi produk kita. Misal, tujuan customer mencari makanan adalah menghilangkan rasa lapar. Maka produk kita secara porsi atau kalori akan menghilangkan rasa lapar tersebut atau merasa kenyang. Bila kebutuhannya adalah mencari mode transportasi, maka sampai di tujuan adalah manfaat dasar yang harus dipenuhi. Yang kedua adalah gain yang diharapkan atau menjadi ekspektasi customer dalam menggunakan produk kita. Sebagai contoh, pada kasus Jakarta Coffee Ride, customer mengharapkan harga yang harus dibayarkan sepadan. Bila kita memenuhi kebutuhan ini, maka produk kita mempunyai peluang lebih baik untuk diterima customer. Gain yang melebihi harapan adalah keuntungan yang diterima customer ketika menggunakan produk kita di luar ekspektasi mereka. Sebagai contoh, customer mendapatkan kemudahan dalam melakukan pembayaran secara online dan mendapatkan promo cashback dari pembayarannya. Beberapa pertanyaan ini bisa membantu kita untuk memetakan customer gain. Contoh, apa yang customer impikan? Kualitas seperti apa yang customer harapkan? Apa yang customer harapkan untuk dapatkan lebih dan apa yang mereka harapkan untuk dikurangi. Apakah customer lebih memilih harga yang lebih murah atau kualitas yang lebih bagus? Apa konsekuensi sosial positif yang customer inginkan? Kita masuk bagian customer pain sekarang. Bagian ini menjabarkan hal-hal yang menghambat bagi kita sebelum, saat, maupun setelah menyelesaikan suatu hal. Customer pain juga menjabarkan resiko, yaitu hasil yang buruk, dalam artian hal yang ingin diselesaikan oleh customer tidak terselesaikan dengan baik, atau bahkan tidak terselesaikan sama sekali. Ada 3 tipe customer pain yang bisa kita gali. 1. Hasil yang buruk, di luar ekspektasi dari customer. Sebagai contoh, makanan yang dibeli ternyata tidak menghilangkan rasa lapar. Di sini kita bicara dari sisi fungsional, solusi yang ditawarkan tidak bekerja dengan baik. Contoh yang lain pada kasus Jakarta Coffee Ride yang tadi kita udah bahas pada video sebelumnya, yaitu menggunakan jasa transportasi biasa, tidak nyaman dan memakan waktu yang lama di jalan, atau traffic Jakarta yang tidak bisa diprediksi. Nomor 2, hambatan, yaitu hal-hal yang bisa menghambat customer kita dalam melakukan suatu hal. Sebagai contoh, customer untuk menikmati kopi yang enak yang disajikan secara langsung oleh barista yang handal, mempunyai keterbatasan waktu karena aktivitas yang sibuk, sehingga dia membutuhkan solusi dari hambatan yang terjadi. 3. Resiko. Salah satu dari customer pain yang bisa dialami oleh customer, seperti konsekuensi negatif bagi customer dari hasil yang didapatkan. Sebagai contoh, menggunakan transportasi umum terdapat resiko tidak terjamin keamanannya. Beberapa pertanyaan yang bisa membantu kita untuk memikirkan hal-hal yang berpotensi untuk menjadi customer pain sebagai salah satu contoh. 1. Bagaimana customer kita mendeskripsikan sesuatu terlalu mahal, terlalu memakan waktu, atau membutuhkan usaha atau tenaga lebih. 2. Apa yang membuat customer kita merasa buruk? Apa yang menjadi keluhan atau gangguan bagi mereka? 3. Apakah kesulitan atau tantangan yang dihadapi customer kita? 4. Resiko apa yang ditakuti customer kita? Sama seperti customer profile, pada produk atau value map dibagi menjadi 3 bagian. Bagian pertama adalah produk dan service yang akan kita berikan. Pada bagian ini kita menjabarkan list dari apa yang kita tawarkan kepada customer. Mencakup produk yang kita tawarkan sebagai solusi yang menjawab kebutuhan secara tepat dari customer job. Produk atau service kita harus dideskripsikan secara jelas bentuk dan detailnya. Sebagai contoh pada case ID Business Jakarta Coffee Ride, produk dan service yang bisa ditawarkan dan dimasukkan ke dalam VPC ini misalnya Jakarta Coffee Ride menyediakan transportasi aman dengan kendaraan yang terstandarisasi, serta sajian kopi dalam perjalanan.
Menyediakan barista untuk menyajikan kopi dan menjadi teman mengobrol dalam perjalanan. Menjanjikan perjalanan yang nyaman dan menyenangkan. Produk atau servis ini harus dengan singkat dapat memberikan pemahaman atau kejelasan informasi kepada customer sebelum terjadinya transaksi. Gain Creators ini menjabarkan bagaimana produk dan jasa kita menciptakan customer gain. Fokus kepada beberapa gain yang paling relevan untuk customer dan mana yang dapat kita sediakan melalui produk atau jasa kita. Sebagai contoh, pada kasus Jakarta Coffee Ride, gain creator yang dapat dicantumkan adalah online, dapat dengan mudah diakses. Nomor 2, transaksi secara cashless. 3, kendaraan yang terstandarisasi. 4, culture dan pengetahuan tentang kopi. Itu contoh-contoh dari gain creators. Beberapa pertanyaan ini bisa membantu kita untuk memikirkan gain creators. Contoh, apakah produk dan jasa saya dapat menolong customer dalam menghemat dalam konteks waktu, uang, dan tenaga, memberikan hasil yang diharapkan customer, menawarkan suatu hal spesifik yang dicari oleh customer, memberikan konsekuensi sosial yang positif bagi customer dengan membuat mereka terlihat lebih baik atau menaikkan gengsi. Bagian ketiga pada produk atau value map adalah pain relievers. Pain reliever ini menjabarkan bagaimana produk dan jasa kita meringankan customer pain. Pain reliever kita tidak harus bisa menghilangkan atau meringankan semua customer pain yang ada pada customer profile atau customer map tadi. Value proposition yang bagus adalah yang berfokus pada beberapa pain saja, tapi dapat menyelesaikannya atau meringankannya dengan sangat-sangat baik. Contoh lainnya, pada kasus Jakarta Coffee Ride, pain reliever yang dapat dicantumkan adalah 1. Fixed rate. Mode transportasi yang kita berikan bersifat online dengan fixed rate yang memudahkan mereka untuk memesan mode transportasi dan transparan harga di awal pemesanan, sehingga customer tidak memiliki kekhawatiran atas harga di atas kewajaran dan kemudahan memesan mode transportasi. 2. Menyediakan keamanan dengan Coffee Talk. 3. Memprioritaskan keamanan. 4. Menyediakan fasilitas selama perjalanan seperti charger dan koneksi Wi-Fi. Beberapa pertanyaan ini bisa membantu kita untuk memikirkan tentang pain relievers. Bisakah produk dan jasa saya menghemat waktu, uang, atau tenaga customer? Membuat customer merasa lebih baik dengan menghilangkan hal-hal yang mengganggu atau membuat customer tidak nyaman. Mengeliminasi resiko yang ditakutkan oleh customer. Menghilangkan konsekuensi sosial yang customer khawatirkan. Tentunya asumsi kita harus terjawab dari hasil interview, observasi, forum group discussion, atau questionnaire dengan customer. Produk yang sukses adalah produk yang mampu menjawab customer pain dengan tepat. Nah, kali ini kita akan membahas tentang produk fit. Kita akan mencapai produk fit ketika customer senang dengan value proposition kita, yang dibuktikan dalam perulangan transaksi oleh customer. Produk fit terjadi saat kita meringankan jobs, mengeliminasi pains, dan menciptakan gain yang penting bagi customer. Kalau ada pain reliever atau gain creator yang tidak cocok dengan pain atau gain manapun, mungkin tidak menciptakan nilai apapun untuk customer kita. Tidak perlu khawatir kalau kita tidak bisa mencentang semua pain dan gain. Memang kita tidak akan bisa memenuhi atau memuaskan semuanya. Tanya diri kita masing-masing, apakah value proposition kita benar-benar sesuai dengan customer kita. Ada 3 jenis product fit. Fit on paper, fit in the market, and fit in the bank. Yang pertama on paper atau problem solution fit. Fit ini terjadi kalau kita punya bukti bahwa customer peduli dengan job, pains, dan gains tertentu. Buat value proposition yang menargetkan job, pains, dan gain tersebut. Yang kedua, in the market atau product market fit. Product market fit terjadi ketika kita punya bukti bahwa produk dan service, pain reliever, dan gain creator yang kita buat benar-benar menciptakan nilai untuk customer kita dan mendapatkan traksi bisnis di pasar. Yang terakhir adalah in the bank atau business model fit.
Fit yang satu ini terjadi saat kita punya bukti bahwa value proposition kita bisa disatukan dengan bisnis model yang profitable dan dapat dikembangkan pada skala yang lebih besar. VPC yang bagus memiliki beberapa karakteristik. Satu, menjadi dasar kerja sebuah bisnis model. Kalau saya selalu menerapkan kepada para startup, kita harus punya VPC yang menjadi dasar dari sebuah bisnis model. Karena kalau VPC-nya nggak ketemu, mau usaha apapun kalau usernya tidak sesuai, keberlangsungannya bisa dihitung dalam tahun. Mungkin 2-3 tahun, habis itu ya ulang lagi dari awal. Jadi buat dasar kerja yang bagus terlebih dahulu, kita ingin bisnis berkelanjutan dan berkesinambungan. Kemudian fokus pada job, pain, dan gain yang paling penting bagi user. Exit, melampaui fungsional job dan menjawab kebutuhan sosial dan emosional user. Good profit, VPC yang bagus memberikan solusi di mana user bersedia membayar mahal atas solusi tersebut. Mahal dalam arti kita punya cukup keuntungan agar kita bisa mengembangkan usaha kita jauh lebih baik. Terakhir adalah susah untuk ditiru oleh kompetitor. Kalau bisa produk kita menjadi satu-satunya atau memang hanya orang sedikit yang bergerak di bidang yang kita lakukan atau jalankan. Nah, itu tadi mengenai VPC. Jadi pastikan produk atau servis yang dapat kita tawarkan dapat mengenali dengan tepat apa kebutuhan calon customer kita. Sehingga kita dapat memastikan produk atau jasa yang kita ciptakan memang sesuai dengan kebutuhan customer.